Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhrajan nasa minadh-dhulumati ilan nuril Islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala man aulana minal fadli wal in'am. Wa ashkuruhu ala man an'ama alaina minal imani wal Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil kiram, amma ba'du. Thumma ila hadratina bil Mustafa sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa nakhusu khususan ila jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa nakhusu khususan ila syekhna wa witanara al-Bantani wa usulihim wa fur'ihim wa man intasaba ilaihim syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjut pengajian kitab tafsir Munir kita. Kali ini kita akan kaji insyaallah 2 ayat, yakni ayat yang ke-116 dari surat Al-Baqarah dan sampai ayat yang ke-117. Mudah-mudahan insyaallah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Shadaqallahul azim. Insyaallah 2 ayat tersebut tadi yang akan kita kaji pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mari kita langsung menuju kepada kitab tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa fi kitabihi wa fid dharaini amin. Allahumma yassir lana wa la tu'asir alaina ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu ittakhadallahu ay sana'a waladan. Wa qara'a Ibnu Amirin qalu bi ghairi wawin qablal qafi. Wa qalu dan berkata mereka orang-orang ahlul kitab, ittakhadallahu Allah menjadikan, ayasana'a artinya menjadikan, waladan akan seorang anak. Atau juga bisa ittakhadha ini maknanya mengambil ya, atau menjadikanlah lebih enaknya. Allah menjadikan atau Allah ia telah menjadikan, ayasana'a artinya menjadikan, waladan akan anak. Wa qara'a Ibnu Amiri dan membaca Ibnu Amirin Ibnu Amir qalu dengan lafaz qalu bi ghairi wawin qablal qafi, dengan tanpa huruf wawu qablal qafi sebelum huruf qaf. Jadi menurut bacaannya Imam Ibnu Amir, jadi lafaz wa qalu takhadallahu waladan. Jadi Ibnu Amirin tidak membaca dengan membubuhi huruf wawu. Jadi Ibnu Amir itu membaca langsung qalu takhadallahu waladan. Jadi tidak menggunakan huruf wawu di sebelum huruf qaf yang panjang tadi, itu yang dibaca panjang. Apa tafsirannya atau maknanya? Ay qalatil yahudu Uzairu binullahi wa qalatin nasara al-masihu binullahi wa qala musyrikul arabi al-malaikatu banatullahi. Ay artinya, kalau di pesantren dulu kita juga biasa memaknai ay ini adalah dimaknai dengan kata-kata tegasnya ya. Ya kita silahkan saja sih, yang penting maknanya sama. Ay qalatil yahudu artinya berkata, al yahudu orang-orang Yahudi. Uzairu adapun Nabiullah Uzair ibnullahi itu adalah anak lelakinya Allah. Wa qalatin nasara dan berkata an-nasara dari kalangan orang-orang Nasrani. Al-Masihu adapun Nabiullah Isa al-Masih
Ibnullahi itu juga merupakan anak lelakinya Allah. Wa qala musyrikul Arabi, dan berkata musyrikul Arabi, orang-orang musyriknya dari kalangan bangsa Arab, al malaikatu banatullahi, adapun para malaikat, banatullahi itu adalah anak perempuannya Allah. Jadi ada sebuah anggapan di kalangan para ahlul kitab, yakni orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasrani, yang mereka memiliki anggapan atau memiliki keyakinan bahwasanya Allah itu memiliki anak di dunia ini, atau mengangkat anaklah di dunia ini, sebagaimana menurut kepercayaannya orang Yahudi, Uzair itu adalah anak Allah. Sedangkan kepercayaannya orang Nasrani, Nabiullah Isa itu juga adalah anak Allah. Bahkan orang-orang musyriknya dari kalangan bangsa Arab di masa lalu itu juga menganggap bahwasanya para malaikat itu juga merupakan daripada anak perempuannya Allah. Kemudian faqalallahu ta'ala raddan alaihim, maka Allah berkata raddan alaihim sebagai penolakan alaihim atas anggapannya para ahlul kitab. Subhanahu, maha suci Allah. Wahia, dan adapun kalimat subhanahu kalimatu tanzihin yunazzihullahu ta'ala biha nafsahu amma qaluhu. Wahia, dan adapun kalimat subhanahu itu kalimatun adalah kalimat. Kalimatu tanzihin itu adalah kalimat tanzih yang mensucikan atau membersihkan atau juga membebaskan. Yunazzihullahu ta'ala biha nafsahu, yang mensucikan Allah Ta'ala biha dengannya kalimat subhanahu, nafsahu terhadap dirinya sendiri, amma qaluhu dari apa yang telah mengatakan ahlul kitab hu terhadapnya ma atau terhadapnya qaul. Jadi Allah ini kemudian menolak atau ibarat kata membantah anggapannya orang-orang ahlul kitab bahwasanya Allah itu memiliki anak dengan kalimat atau dengan kata-kata subhanahu. Ini adalah kalimat yang sifatnya untuk membebaskan Allah dari segala tuduhan-tuduhan mereka. Ballahu ma fis samawati wal ardi, bahkan lahu kepunyaan Allah ma fis samawati wal ardi, sesuatu yang ada di langit, wal ardi, dan yang ada di bumi. Wal milkiyatu tunafil waladiyah, wal milkiyatu, dan adapun sifat kepemilikan, tunafil waladiyata itu menegasikan atau meniadakan al waladiyata terhadap sifat waladiyah yang memiliki anak. Artinya laisal amru kama za'amu bal huwa khaliqu jami'al mawjudati allati min jumlatiha Uzairu wal masihu wal malaikatu. Artinya laisal amru, tidak ada atau tidaklah ada al amru, apa itu maksudnya, perkara di sini maksudnya tuduhan yang Allah itu memiliki anak. Kama za'amu, sebagaimana za'amu tuduhannya mereka atau anggapannya mereka, persangkaannya mereka ahlul kitab. Bal bahkan huwa khaliqun jami'al mawjudati, bahkan huwa adapun Allah khaliqun itu zat yang mencipta, jami'al mawjudati terhadap keseluruhan al mawjudati, sesuatu yang ada, sesuatu yang wujud, allati min jumlatiha, yang sebagian daripada jumlah atau globalnya al mawjudat, sesuatu yang wujud itu. Uzairu adalah Nabi Uzair, wal masihu, dan juga Nabiullah Isa, al masih, wal malaikatu, dan juga malaikat. Jadi di sini dilanjutkan sanggahannya Allah itu dengan kata-kata ballahu ma fis samawati wal ard. Bahkan semua yang ada di muka bumi ini, yang ada di langit dan juga yang ada di bumi, itu adalah kepunyaan Allah. Jadi
apa fungsinya jika Allah memiliki kebutuhan sebagai memiliki kebutuhan untuk dapat memiliki seorang anak. Jadi ya seperti ibaratnya begini, orang sudah memiliki apapun yang sudah dia punya, kemudian dia tidak membutuhkan apa-apa lagi. Orang segala apapun yang dia sudah miliki itu sudah mencukupi apa yang dia apa yang dia butuhkan. Meskipun yang kita tahu bahwasanya Allah itu sebenarnya tidak membutuhkan apa-apa. Tetapi ini sebagai sebuah bantahan atau argumentasi logika, argumentasi logik yang seharusnya bisa kita pahami bahwasanya untuk apa Allah memiliki kebutuhan seorang anak kalau memang segala sesuatu yang ada di seluruh jagat raya ini sebenarnya itu adalah semua berada di bawah kepemilikan atau berada di bawah kekuasaan Allah. Termasuk juga Nabiullah Isa, Nabiullah Uzair dan juga para malaikat. Ya untuk apa repot-repot mengangkat mereka ini sebagai anak? Ya orang mereka juga berada di bawah kekuasaan Tuhan juga. Itu maksudnya seperti itu. Jadi ini nggak masuk di akal, nggak masuk di logika jika Allah memiliki kebutuhan untuk butuh kepada seorang anak. Karena memang segala sesuatu yang ada di seluruh jagat raya ini semua berada di bawah kekuasaan Allah. Jadi untuk apa repot-repot mengangkat anak? Ini bantahan Allah terhadap persangkaannya para ahlul kitab. Kemudian kita lanjut. Kullullahu qanitun. Adapun seluruh lahu dan adapun semuanya lahu kepadanya Allah Ta'ala qanituna mereka tunduk. Ai kullu ma fis samawati wal ardi muti'una lahu la yasta'si syai'un minhum ala takwinihi wa masyiatihi. Ai artinya kullu ma fis samawati wal ardi, semua yang ada di langit wal ardi dan yang ada di bumi, muti'una mereka semua itu tunduk lahu kepada Allah. La yasta'si syai'un minhum, tidaklah bermaksiat syai'un sesuatu pun minhum daripada kullu ma fis samawati wal ardi. Ala takwinihi di atas penciptaannya Allah, wa masyiatihi dan di atas kehendaknya Allah. Jadi segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi itu semua mereka itu sudah tunduk di bawah kekuasaannya Allah. Fatta'atu huna ta'atul iradati. Maka adapun ketaatan huna di sini, yang dimaksud dengan ketaatan di sini itu adalah ta'atul iradati. Itu adalah taat atau ketaatan al-iradati, iradah, kehendak. La ta'atul ibadati, bukan ketaatan al-ibadati, ibadah, penyembahan. Jadi yang dimaksud dengan bahwasanya segala apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, mereka itu adalah tunduk di bawah kekuasaannya Allah, di bawah ketaatannya terhadap Allah. Itu yang dimaksud di sini adalah ta'atul iradah. Jadi taat atau tunduk kepada semua kehendaknya Allah. Matahari diperintahkan oleh Allah untuk selalu bersinar, ya bersinar kerjaannya itu. Kemudian burung-burung diperintahkan oleh Allah untuk berkicau, ya berkicau terus setiap hari pekerjaannya. Ini adalah namanya ta'atul iradah. Artinya memang semua diciptakan itu berdasarkan sesuai dengan kehendaknya Allah Ta'ala. Jadi nggak ada satupun makhluk Allah itu yang dia ini bekerja atau berperilaku atau berbuat tidak dengan sesuai kehendaknya Allah atau tidak sesuai dengan kehendaknya Allah. Jadi ya Allah perintahkan pohon-pohonan untuk berfotosintesis, ya berfotosintesis. Kemudian pohon-pohonan untuk diperintahkan oleh Allah mengeluarkan oksigen dan menghirup karbon dioksida, ya kerjanya seperti itu. Itu adalah ta'atul iradah. Jadi semua yang ada di bawah langit dan yang ada di atas bumi dan seluruh yang ada di jagat raya ini semua berada di bawah kendalinya Allah. Tata surya pun juga demikian. Ketika Allah menciptakan
mungkin miliaran planet yang kita nggak ketahui ya jumlahnya itu. Ya ketika Allah, yang kita ketahui sajalah planet ini, ketika Allah memerintahkan semua planet ini untuk agar berkeliling mengelilingi matahari sebagai pusat orbitnya, ya harus mengelilingi matahari. Jadi semua itu sudah didesain oleh Allah dengan sedemikian rupa, dan alam semesta ini semuanya tunduk dan patuh terhadap asal kejadiannya. Jadi ya ini mesti kita ambil pelajaran jika makhluk-makhluk Allah yang besar-besar itu, matahari itu juga bagian daripada makhluk, kita hanya jangan sampai memandang bahwasanya makhluk Allah itu adalah hanya manusia saja, atau juga malaikat saja, atau mungkin juga jin dan juga syaitan dan yang lain-lainnya. Tetapi termasuk bagian daripada makhluk Allah itu adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah, baik itu gunung, lautan, angin, bumi dan yang lain-lainnya. Sekalipun itu benda mati, itu adalah makhluk Allah yang mereka itu semua berada di bawah ketaatan atau tunduk di bawah kekuasaannya Allah, di bawah kehendaknya Allah. Badi'us samawati wal ardi. Ini ada yang dibuang ya. Kira-kira ini bisa muqaddarnya ini dikira-kirakan maknanya bisa Allahu badi'us samawati wal ardi, atau juga bisa huwa badi'us samawati wal ardi. Adapun dia Allah badi'us samawati itu badi'u itu pencipta, as-samawati langit, as-samawati langit, wal ardi dan juga bumi. Aimujiduhuma, artinya yang menciptakan keduanya yaitu langit dan bumi, bila misalin dengan tanpa adanya contoh perumpamaan. Jadi Allah menciptakan langit dan menciptakan bumi ini nggak nyontek dari nggak ada copy paste-nya lah gitulah. Ya kalau beda ya, kalau manusia itu biasanya itu yang menciptakan sesuatu ya hasil dari penyempurnaan dari sesuatu yang lain. Ya apalagi zaman-zaman sekarang itu ya biasanya sukanya ya mencontek atau meniru hasil ciptaan karya lainnya, meskipun kadang-kadang ditambahi dengan inovasi-inovasi terbaru atau ditambah dengan fitur-fitur yang mungkin di awal penemuan itu nggak dilengkapi dengan satu fitur, kemudian ditambah lagi ketika ada orang menciptakan sesuatu ditambah dengan fitur lainnya. Nah kalau Allah itu penciptaannya itu sudah sebaik-baiknya penciptaan. Jadi nggak ada butuh penambahan fitur-fitur terbaru, karena memang penciptaan Allah itu dia terjadi dengan keadaan yang begitu sempurna. Beda ya kalau manusia itu selalu mesti ada inovasi. Ya mungkin dulu kurang di dalam fitur ini, sekarang ketika ada penemu baru dia mencoba memberikan fitur-fitur tambahan sebagai penyempurna daripada penemuan yang lama. Tapi kalau Allah penciptaannya itu siapa yang bisa memperbaharui itu? Jadi pokoknya ketika Allah sudah menciptakan sesuatu itu adalah penciptaan terbaik dari penciptaan terbaik lah intinya, penciptaan terbaik atau ciptaan terbaik yang pernah dibuat. Kemudian kita lanjutkan, wa idza qada amron ai idza arada ijada syai'in fa innama yaqulu lahu kun fayakunu. Wa idza qada amron, dan jika qada amron Allah menetapkan amron akan satu perkara, ai artinya idza arada, jika Allah menghendaki ijada syai'in untuk mewujudkan atau mengadakan atau menciptakan sesuatu, fa innama yaqulu lahu kun fayakunu, maka hanya saja yaqulu Allah berkata lahu kepadanya amron, kun jadilah kamu, fayakunu maka jadilah. Ai uhdus fayahdusu, artinya uhdus wujudlah kamu, fayahdusu maka wujudlah ia. Jadi kalau Allah
ingin berkehendak untuk menciptakan sesuatu, mengadakan sesuatu, itu semudah menjentikkan jari kelingking dengan jari jempol atau ibu jari. Bahkan mungkin itu bisa jadi lebih mudah daripada itu. Kalau kita menjentikkan jari kelingking dengan jempol itu masih ada usaha, ya kan? Masih ada usaha. Apalagi kalau seandainya kita sehat, yaitu tetap aja masih ada usaha. Kalau orang yang mungkin tidak diberikan kesehatan secara sempurna, bisa jadi menjentikkan jari kelingking dengan jari jempol atau jari ibu jari itu, yaitu juga mungkin bisa saja membutuhkan usaha yang begitu berat. Ya, seperti orang yang mohon maaf mungkin dia diberikan oleh Allah ujian tidak dapat menggerakkan tubuhnya secara sempurna, ya mungkin menjentikkan jari kelingking itu membutuhkan usaha yang sangat berat. Nah, tetapi bagi Allah untuk menciptakan segala sesuatu itu tidak kita dapat bayangkan semudah apa mudahnya itu. Intinya sangatlah mudah. Jadi kalau seandainya kita bayangkan menjentikkan ibu jari saja bagi kita itu sudah sangat mudah, dan bagi Allah untuk mewujudkan sesuatu yang ada di muka bumi ini itu jauh lebih mudah lagi daripada menjentikkan jari kelingking daripada ibu jari. Nah, kita nggak bisa kebayang lah bagaimana mudahnya. Pokoknya gambaran kun fayakunu ini adalah gambaran sesuatu hal yang begitu mudah untuk Allah. Artinya nggak ada masalah, nggak ada kesulitan sedikit pun bagi Allah untuk menciptakan sesuatu yang Allah kehendaki. Jadi kalau kita pikir-pikir, ya Allah mampu menciptakan matahari, Allah mampu menciptakan bumi, Allah mampu menggerakkan atau membuat semua tata surya yang ada di belahan angkasa raya yang kita ketahui ini dengan begitu mudahnya, dengan begitu rapihnya. Nah, kita ini yang mungkin saja memiliki masalah harus yakin bahwasanya segala masalah yang kita punya ini sebenarnya tidaklah lebih sulit daripada menciptakan sesuatu hal yang luar biasa megah itu, daripada sesuatu hal yang luar biasa menurut bayangan otak manusia sangat hebat sekali itu. Jadi ketika kita memiliki masalah, ya kita harus yakin bahwasanya masalah kita ini, kalau seandainya kita berdoa kepada Allah, itu yakinlah ini mudah sekali oleh Allah untuk dihilangkan. Jadi ya kita harus berdoa. Ketika ada masalah yang menghinggapi diri kita, ya kita harus berdoa dan yakin bahwasanya masalah ini di mata Allah atau masalah ini di hadapan Allah begitu kecilnya. Hanya saja ketika kita mendapatkan masalah, yang penting harus melibatkan Allah. Bahkan bukan cuma masalah, segala sesuatu hidup kita ini harus melibatkan Allah. Jadi ketika ada sesuatu permasalahan, kita tenang karena ya Allah saja mampu menciptakan matahari dengan begitu dahsyatnya, dengan begitu hebatnya, dengan begitu luar biasa besarnya. Ya kenapa sih Allah, kira-kira gitu ya pikiran kita, kenapa Allah nggak mampu gitu untuk menghilangkan segala kesulitan yang ada di diri kita. Jadi kita akan tenang. Sebagai seorang muslim itu kita merasa, dalam artian merasa mungkin kalau saya kan dibilang dibilang bangga kayaknya nggak terlalu. Ya pokoknya intinya kita bangga bahwa kita memiliki Tuhan yang luar biasa maha besar. Jadi tidak ada masalah di muka bumi ini yang bagi Allah itu besar. Menciptakan bumi dan segala isinya saja buat Allah itu sangat mudah, apalagi untuk menghilangkan masalah kesulitan hidup yang kita punya. Kemudian kita lanjut. Jadi Allah itu ketika menghendaki sesuatu untuk ada, untuk tercipta, maka Allah itu hanya mengucapkan jadilah, maka jadi. Ini kan jadi benar-benar tanpa ada usaha sekali ya. Wa qauluhu kun, dan adapun firman-Nya Allah Ta'ala lafadz kun, tamsilu lisuhu lati husulil maqdurati. Tamsilu itu adalah perumpamaan, lisuhu lati untuk
atau bagi mudahnya husulil maqdurati, menghasilkan al maqdurati sesuatu yang dikehendaki, bihasbi ta'alluki masyiatihi ta'ala, bihasbi dengan perhitungan atau dengan perkiraan ta'alluki masyiatihi ta'ala, bergantung terhadap kehendaknya Allah Ta'ala. Wataswiru li sur'ati hudusiha. Wataswiru dan taswir ini maksudnya ini gambaran atau bayangan li sur'ati hudusiha, terhadap cepatnya kejadian itu terjadi. Min ghairi tawakkufin, dengan tanpa ada tawakuf. Tawakuf artinya jeda lah, bisa kita maknai sebagai jeda, dengan tanpa adanya jeda. Kata'atil ma'muri al-muti'i lil amiril qawiyyi al-muta'i. Kata'atil ma'muri, seperti taatnya al-ma'muri, orang yang diperintah, al-muti'i, yang sangat taat, lil amiri, kepada orang yang memerintah, al-qawiyyi, yang kuat, al-muta'i, yang ditaatinya. Wala yakunu minal ma'muri al-iba'u, wala yakunu, dan tidak ada, minal ma'muri, dari sesuatu atau dari yang diperintah, al-iba'u, penolakan. Jadi ini gambaran lafadz kun fayakun itu adalah gambaran atau sebuah tamsil, perumpamaan kepada mudahnya menghasilkan sesuatu yang dikehendaki, dan juga sebagai sebuah gambaran atau bayangan untuk manusia atau pendeskripsian bagi cepatnya suatu kejadian itu terjadi dengan tanpa adanya jeda. Jadi ketika Allah mengucapkan kun, jadilah, misalkan Allah menghendaki untuk menciptakan sesuatu, Allah hanya mengucapkan lafaz kun. Maksudnya di sini adalah tanda bahwasanya ketika Allah menghendaki sesuatu untuk terjadi, itu sebagai perumpamaan terhadap mudahnya Allah untuk menciptakan sesuatu, dan juga sebagai sebuah gambaran betapa cepatnya ketika Allah mengucapkan lafaz kun, terjadi, jadilah, maka sesuatu yang dikehendaki oleh Allah terjadi begitu dengan cepatnya, dengan tanpa adanya tawakuf, dengan tanpa adanya jeda, dengan tanpa adanya berhenti. Ini kira-kira maknanya ya seperti itu ya. Kemudian kita lanjut. Wa qara'a Ibnu Amirin kun fayakuna bin nasbi fi kullil qur'ani illa fi mawdi'aini. Wa qara'a, dan membaca Ibnu Amir kun fayakuna dengan lafad kun fayakuna, bin nasbi dengan nasab, fi kullil qur'ani, di setiap Al-Qur'an, di seluruh ayat Al-Qur'an, illa fi mawdi'aini, kecuali di dalam dua tempat. Fi awwali Ali Imran, yang pertama pada awal surat Ali Imran, fi qaulihi ta'ala, di dalam firman-Nya Allah Ta'ala, kun fayakunul haqqu mir rabbika. Ini ada perbedaan qiraat ya. Jadi Ibnu Amir itu biasa membaca kun fayakuna dengan tanda nasab, dengan dibaca nasab lafadz yakuna di semua ayat Al-Qur'an, kecuali hanya di dua tempat yang tidak dibaca nasab. Yang pertama itu adalah di awal surat, pada awal surat Ali Imran, di situ ada kalimat atau ada ayat yang berbunyi kun fayakunul haqqu mir rabbika. Dan yang kedua wafil an'ami, dan di dalam surat Al-An'am, fi qaulihi ta'ala kun fayakunul haqqu kun fayakunul haqqu, jadilah maka jadilah al haqqu. Ini maksudnya ini ya, lafaz kun fayakunu dibacanya itu dengan rofa, bukan dengan nasab. Jadi ada di dua ayat ini ya. Pertama ada di dalam surat Ali Imran, yang kedua terdapat di dalam surat Al-An'am. Fa innahu rafa'aha, maka sesungguhnya itu rafa'aha, Imam Ibnu Amir membaca rofa.
Wa qara'a al-Kisai bin nasbi fin nahli wa yasin, dan membaca al-Kisai, Imam Kisai bin nasbi dengan dibaca nasab, fin nahli di dalam surat An-Nahl, wa yasin dan di dalam surat Yasin. Wa birraf'i fi sairil Qur'ani, wa birraf'i dan dibaca rafa, dan dibaca rafa fi sairil Qur'ani di keseluruhan Al-Qur'an. Ini kebalikan daripada Imam Ibnu Amir. Jadi Al-Kisai ini membaca nasab, kebalikannya dia hanya di dua tempat. Oh, bukan kebalikan ya, ini bukan kebalikan, beda-beda ya. Jadi Imam Al-Kisai membaca nasab di dua tempat, di dalam surat An-Nahl dan juga di dalam surat Yasin. Nah, dibaca rafa secara keseluruhan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu selain daripada surat An-Nahl dan surat Yasin. Wal baqun birraf'i fi kullil Qur'ani, dan ulama yang lainnya, artinya ahli qiraat yang lain, birraf'i itu dengan membaca rafa, lafad kun fayakunu, fi kullil Qur'ani di semua ayat Al-Qur'an. Amman nasbu, adapun an-nasbu ketika dia dibaca nasab, fa'ala jawabil amri, maka lafad fayakuna itu menjadi jawab daripada amr, lafad kun. Wa ammar raf'u, dan adapun ketika lafad fayakuna itu dibaca rafa, berarti dibacanya fayakunu, fa imma ala annahu khabaru mubtada'in mahdzufin, maka ada kalanya itu berdasarkan atas bahwasanya lafad fayakunu khabaru mubtada'in mahdzufin itu menjadi khabar mubtada mahdzuf, ai fahuwa yakunu, artinya menyimpan kalimat yang dibuang, yang kira-kira itu yang dibuang itu adalah fahuwa yakunu, kun fahuwa yakunu, itu kira-kira seperti itu. Au ma'tufun ala yakulu, atau juga ma'tufun itu biasa menjadi ma'tuf ala yakulu, jadi fa'nya ini merupakan ataf terhadap lafad yakulu. Jadi kun fayakunu ini menjadi ataf dari lafad yakulunya. Au ma'tufun ala kun min haitsul makna, atau dia juga ma'tuf ala kun atas huruf atas kalimat kun min haitsul makna, dari apa itu, dari segi maknanya. Kama huwa qaulul Farisi, sebagaimana huwa adapun yamma qaulul Farisi itu pendapatnya Al-Farisi. Ya, mungkin sampai di sini saja yang dapat kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mungkin saya juga meminta maaf jika memang ada kekurangan. Kita akhiri, mudah-mudahan barokah dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.